ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, jemaah sekalian yang sangat berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada petang hari ini meneruskan pembahasan kita tentang buku hikmah yang sangat terkenal, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, yang ditulis oleh seorang ulama besar, filosof besar, ahli ilmu kalam besar, dan juga mufassir besar pada zamannya dan sampai sekarang, yaitu yang kalau di barat bisa dimiripkan dengan beberapa filosof besar yang berbicara tentang eksistensi. Tetapi pembicaraan eksistensi antara yang dilakukan oleh Sadra dengan yang lain itu berbeda. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan Said Hussein Nasr tentang Mullah Sadra, yaitu tentang bukunya yang utama adalah Al-Asfar Al-Arba'ah. Jadi jemaah sekalian, kalau karya-karya besar, apalagi buku itu berjilid-jilid, ya bagi kita memang sebaiknya memulai dari komentar-komentar para ahli tentang buku tersebut. Supaya nanti kalau kita masuk pada buku aslinya, buku intinya, ya kita sudah mempunyai latar belakang background, sudah punya semacam kemampuan untuk memahami istilah-istilah atau terma-terma yang digunakan oleh buku utama tersebut. Seperti contohnya, dengan kita membaca komentar Said Hussein Nasr, kita nanti akrab berbicara tentang apa itu wujud misalnya. Karena nanti paling banyak dibicarakan tentang wujud, karena terkadang buku atau filsafat Mullah Sadra ini disebut dengan filsafat wujud. Dan karena wujudnya Mullah Sadra beda dengan wujud yang dibicarakan oleh para filosof barat, wujud yang dibicarakan Mullah Sadra adalah wujud tunggal, yang kemudian disebut dengan Tuhan itu, maka otomatis pembahasan Mullah Sadra adalah bersifat teologi. Ya. Kalau yang di luar, wujud itu hanya secara ontologis belaka saja. Apa itu ada, bukan ada yang tunggal. Mari kita masuk ke screen. Terakhir adalah yang tanggal 29, karena pada pertemuan yang lalu itu tanggal 6 kita tidak ada kelas ya, karena kita lagi ada kegiatan. Hari ini adalah tanggal 13 Juli baru kita kemudian masuk kembali. Ya, jadi ini adalah tanggal 29 Juni. Nah, sekarang kita review sedikit dari sini. Jadi ini tentang tingkatan-tingkatan dalam pembahasan Mullah Sadra. Jadi biasa setiap buku begitu, ada pembahasannya, ada sub-subnya. Biasanya ada bab, bagian daripada bab disebut dengan pasal misalnya. Setiap pasal nanti dibuat lagi dengan berbagai macam bagian-bagian. Ada A besar, ada A kecil. Ya. Itu begitu juga dengan pembahasan ini. Tapi istilahnya di sini ya menggunakan bahasa Arab, maka diterangkanlah oleh Mullah Sadra oleh penulis buku ini, yaitu Said Hussein Nasr. Perjalanan atau safar pertama yang khusus menjelaskan masalah-masalah metafisika dan ontologi. Masalah safar pertama dulu, kan ada 4 perjalanan. Jadi safar pertama menjelaskan masalah-masalah metafisik. Metafisik itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang melampaui fisik. Jadi di luar fisik. Namanya meta itu melampaui, beyond. Sedangkan ontologi artinya keberadaan yang ada. Metafisik yang ada. Bisa saja orang bicara metafisik, tapi tidak punya wujud. Kecuali mungkin wujud zihni atau wujud mental. Sekali lagi memuat pengantar tentang pengertian filsafat. Jadi khusus untuk ini, isinya adalah pengertian filsafat. Ya wajar kalau pengertian filsafat, karena saja masih buku perjalanan pertama ya. Pembagian dan kegunaannya. Jadi ini dasar ya, boleh dikata dimulai dengan apa itu filsafat, pentingnya filsafat ya. Pentingnya kita berpikir filosofis.
karena sudah terlanjur seakan-akan filosofi itu orang orang besar sangat pintar, kita menganggap filsafat itu sesuatu yang besar, seakan-akan bukan tugas kita. Padahal sebetulnya filsafat itu sesuatu yang biasa saja. Setiap orang sebetulnya berpikir filosofis setiap hari tanpa dia rasakan. Ya. Kalau ada orang misalnya membandingkan apakah uangnya sekarang dibelikan sepatu, baju, ataukah ditabung, disimpan, supaya nanti uang itu bisa menjadi besar, misalnya dibelikan tanah, beli sepatu atau beli tanah misalnya, beli mobil atau beli tanah misalnya. Nah itu sudah sebetulnya kita sudah berpikir filosofis, karena kita berbicara tentang mana yang lebih lama bertahan dan mana yang lebih tinggi nilainya. Itu sudah berpikir filosofis. Kalau ada orang punya uang, apakah beli pakaian, beli di mobil misalnya, atau beli tanah dulu. Nah itu adalah berpikir filosofis. Jadi sebetulnya setiap orang, ibu-ibu juga begitu. Nah, kalau dia ke pasar misalnya, melihat ikan itu sudah berpikir filosofis sebetulnya. Kalau dia melihat insannya ikan itu adalah sudah tidak bagus dan dianggap berkesimpulan bahwa itu tua, itu sudah berpikir filosofis. Karena di sana sudah berpikir tentang sebab akibat. Ya. Kalau insannya begini, maka ini ikannya sangat mungkin sudah tua. Kata tua berarti bahwa dagingnya sudah mulai lembek misalnya, tidak begitu bagus. Nah itu berpikir filosofis sebetulnya. Karena berpikir filosofis itu adalah berpikir deduktif, dan deduktif itu adalah kuncinya di sana adalah sebab akibat. Nah, dengan demikian semua orang bisa berpikir filsafat walaupun dia bukan filosof atau kata kita tidak sebut dengan filosof, tapi semua orang berpikir filsafat. Anak kita misalnya, apakah anak kita suruh kerja dulu dari kecil, jual makanan biar kita dapat uang daripadanya, atau kita sekolahkan dulu? Kalau kita sekolahkan nanti tidak dapat duit, tetapi begitu nanti sekolahnya tinggi, pendapatannya lebih tinggi misalnya. Nah itu pun sudah berpikir filosofis. Jadi kita ulangi lagi, jadi sekali lagi memuat pengantar tentang pengertian filsafat, ini buku pertama atau safar pertama, pembagian dan kegunaannya. Pengantar ini kemudian diikuti oleh 10 bagian. 10 bagian ini atau bagian daripada safar ini, jadi subnya disebut dengan marhalah atau marahil, betul jamaknya. Yang marahil atau marhala itu artinya tingkatan. Ya. Marhala pertama, jadi marhala pertama dibagi lagi menjadi 3 manhaj atau manahij. Minhaj ini adalah tunggalnya, ini adalah jamaknya. Ya. Yang bisa diartikan sebagai jalan atau cara. Ini sebetulnya manhaj atau minhaj itu cara. Semacam metodologi, nah itu metodologi. Metode. Atau jalan setapak, road. Ya, jadi saya disebut road. Dan setiap minhaj atau manhaj ini dibagi lagi menjadi 7 pasal. 7 pasal fusul, bentuk jamak dari fasal. Fasal ini menjadi bagian. Kalau di kelas di sekolah itu bagian paling kecil kan fasal kelas. Kelas 1, kelas 1A, 1B, 1C, itu kan kelas-kelas. Secara garis besar kalau kita di SMA atau di senior high school itu cuma 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi setiap kelas 1 ada lagi fasal-fasalnya. 1A, 1B, 1C misalnya. Akan ada lagi dulu secara garis besar, ada 1 IPA, ada 1 IPS, ada 1 bahasa, biasanya begitu. Minhaj pertama menjelaskan wujud. Ya. Jadi minhaj pertama menjelaskan wujud menurut esensinya serta menyiapkan landasan metafisik dan ontologis bagi keseluruhan isi kitab. Jadi menyiapkan landasan metafisik dan ontologis bagi seluruh isi kitab. Minhaj kedua dan ketiga membahas perihal keadaan dan sifat-sifat wujud yang berbeda-beda. Jadi ada sifat-sifat wujud yang berbeda-beda. Karena ada yang disebut nanti dengan wujud wajib, ada wujud mungkin, bahkan kalau Ibnu Sina menambah 1, wujud mustahil, mumtani al-wujud atau wujud mumtani. Jadi ulangi, minhaj kedua dan ketiga membahas perihal keadaan dan sifat-sifat wujud yang berbeda. Termasuk pembagian wujud menurut Ibnu Sina yang membagi wujud menjadi wujud niscaya, wujud niscaya, wujud wajib, wujud mungkin wujud. Ya, ini namanya biasa disebutkan dalam bahasa Arab wajibul wujud. Ya. Kemudian ini adalah mungkinul wujud, ya, mungkin.
Kalau bahasa kita kan pakai eng, mungkin ya. Kalau bahasa Arab itu pakai mungkin. Di tulisan Arabnya itu mungkinul wujud. Kalau jadi bahasa menjadi bahasa Asia Tenggara mungkin ya. Dan wujud mustahil, ada wujud mustahil, mumtani al wujud. Nah, ini adalah Ibnu Sina membagi 3 wujud, wujud wajib, wujud mungkin, dan wujud mustahil. Nanti kalau mulasada cuma 2, wujud wajib dan wujud mungkin. Di dalam 2 manhaj ini mulasada juga menjelaskan wujud mental. Nah, ini yang dikatakan mulasada. Jadi untuk menyiasati istilahnya Ibnu Sina, mulasada membuat istilah baru, yaitu namanya wujud mental. Wujud zihni, yang namanya wujud mental itu wujud yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita. Karena itu kan kita berpengetahuan letaknya di mana, kita sebut saya di dalam mental kita. Maka wujud pengetahuan yang ada dalam diri kita namanya wujud mental. Ya, wujud zihni. Selain kata-kata wujud mental ini ya banyak, mungkin kita sebut dengan benak, pikiran, macam-macam. Tapi paling tepatnya adalah seperti yang dikatakan mulasada, wujud zihni, mental saja. Karena wujud-wujud itu memang membentuk mental kita. Yang menjadi landasan teosofi transenden, yaitu hikmah muta'aliyah yang belum pernah ditemukan di dalam filsafat peripatetik muslim sebelumnya. Jadi pembagian wujud ini menjadi wujud mental, zihni, dan juga nanti ada lawannya, adalah temannya, pasangannya namanya wujud khariji. Itu adalah yang pertama menjelaskannya dalam mulasada. Kita tidak temukan dalam filsafat peripatetik muslim sebelumnya. Filsafat peripatetik muslim artinya filsafat peripatetik, filsafat yang sejalan dengan Socrates. Marhalah kedua selanjutnya atau melanjutkan diskusi mengenai prinsip-prinsip wujud dan bukan wujud, wujud dan non-wujud. Dengan demikian, marhalah kedua hanyalah lanjutan dari marhalah pertama. Marhalah ketiga terkait dengan persoalan ini, baru terakhir kita sampai di sini. Marhalah ketiga terkait dengan persoalan penting dari konsep ja'al. Ja'ala, ingat kata ja'al. Dari kata ja'ala, ya ja'alu itu kan ja'al. Ya, jadi dari sini. Ada kata ja'ala, ya. Jadi kita sampaikan sedikit di sini. Ya. Kata ja'ala. Ja'ala, ya ja'alu. Ya ja'alu. Ya. Akhirnya nanti kata ja'al. Ja'alun. Ja'al. Sama misalnya dengan kata khalaqa. Khalaqa. Khalaqa yakhluqu. Ya. Yakhluqu, ya. Yakhluqu, nanti kemudian menjadi khalq. Khalqun. Khalqun. Ya, ini sama nih. Ja'ala, ya jalu, ja'alun. Ya, ja'al. Kita sampaikan ya sekalian, ja'ala ini adalah bentuk kedua daripada khalaqa sebetulnya. Biasanya Tuhan menciptakan kayu. Kita kan tidak bisa menciptakan kayu, itu khalaqa. Tuhan yang menciptakan kayu. Nah, dari kayu kita bisa buat jadi meja. Nah, jadi kita itu meja itu bukan menciptakan, sebetulnya membuat, ja'al. Jadi bagi kita meja itu bukan khalaqa tetapi ja'al saja, membuat meja. Kenapa? Karena kita tidak bisa menciptakan kayu. Kayu itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi bagi kita hanya ja'ala. Dengan demikian dalam konsep ini, temuan-temuan kita manusia itu adalah bersifat ja'al, bukan khalq. Ya. Semua yang kita sebut dengan temuan kita itu adalah sesuatu yang sudah ada. Maka namanya bagus, yaitu temuan saja, bukan ciptaan. Jadi kita misalnya Thomas Alva Edison misalnya menemukan lampu misalnya gitu. Ya. Menemukan bohlam lampu yang menyala. Nah itu namanya ja'ala. Karena sebetulnya cahaya sudah ada sebelumnya. Begitu juga misalnya James Watt menemukan mesin listrik, mesin uap misalnya. Ya itu namanya ja'ala, menjadikan. Kenapa? Karena sudah ada sebelumnya di alam. Ya. Nah jadi itu perbedaan antara ja'ala dan khalq. Jadi misalnya dalam Al-Quran ada manusia diciptakan, ada manusia dijadikan sebagai khalifah. Itu
manusia diciptakan menggunakan kata khalaqa, tapi dijadikan khalifah menggunakan kata ja'ala. Nah, saya kita bisa baca dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Menggunakan kata khalaqa, inni khaliqun basyaran. Kalau di sini dikatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Nah, gitu Pak. Jadi kita bisa lihat anunya. Konsep ja'ala itu di sini ya. Kita lihat di sini dulu. Kita buka surat 15 dulu, Al-Hijr. Ayatnya 28 ya. Kita bandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Nah, mari kita lihat Hijr dulu. Surat Al-Hijr dulu, ayat 28. Al-Hijr ini surat yang ke-15. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman lil malaika, kepada malaikat. Ini sungguhnya aku ini khaliqun basyaran. Di belakangnya basyaran, manusia secara keseluruhan, menggunakan kata khalaqa khaliqun. Ini khaliqun basyaran. Nah, sedangkan kalau kita surat Al-Baqarah ini ya mirip ini, permulaan coba lihat sama nih ya. Wa idh qala rabbuka lil malaika, ini juga ini ya. Wa idh qala rabbuka lil malaika, sama persis ya ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ini sampai sini sama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ini sama juga ya. Bedanya kalau Al-Hijr tadi ini khaliqun basyaran min salsalin min hamain masnun. Kalau di surat Al-Baqarah ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Ya, jadi saya akan menjadikan ini. Makanya jemaah sekalian, bagi kita yang sudah ngerti bahasa Arab, pasti kita tadi terjemahnya pasti salah ini. Ya. Jadi terjemahnya pasti keliru, bukan mencipta, menjadikan. Nah, jadi ini ja'ilun, saya menciptakan, ini keliru. Nah, kalau ini tadi cocok nih, soalnya menciptakan ini cocok. Khaliqun menciptakan. Ya. Saya menciptakan cocok. Tapi kalau ini ya terjemahnya sama, tetapi kata-kata yang digunakan berbeda. Di sana aja di apa namanya? Di surat Al-Hijr adalah khaliqun, menciptakan, itu cocok. Tapi kalau di sini ja'ilu menciptakan, ini keliru. Coba kita lihat terjemahan di bawah sini. Nah, menjadikan baru cocok nih. Aku hendak menjadikan. Jadi terjemahan ini cocok, tapi terjemahan kata perkataannya ini tidak tepat ya. Menggunakan kata menciptakan. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Saya akan menjadikan di muka bumi khalifah. Nah, udah benar. Jadi manusia dulu harus ada, baru dinaikkan statusnya menjadi khalifah. Sama tadi kayu sudah ada, kita naikkan statusnya menjadi meja, menjadi kursi, menjadi lemari. Nah, itu baru. Ini manusia sudah ada, baru dinaikkan statusnya menjadi khalifah. Nah, gitu. Di ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kita kembali kepada pembahasan utama kita. Buat tadi Mullah Sadra menggunakan kata-kata ja'al. Ja'lun. Nah, dari sini nih. Nah, kita kembali nih. Ja'al. Ya, jadi inilah dia. Jadi menggunakan kata-kata ja'al. Ya. Jadi marhala ketiga terkait dengan persoalan penting dari konsep ja'al. Atau efek. Efek itu akibat ya. Yang disebabkan. Efek lawannya sebab. Efek yang disebabkan atau akibat yang disebabkan oleh suatu sebab tertentu, sebab terhadap suatu akibat. Jadi efek yang disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Efek maksudnya akibat yang disebabkan oleh suatu sebab tertentu terhadap akibat tersebut. Yang kemudian menjadi tema sentral konsep kausalitas. Kausalitas tadi adalah konsep sebab akibat ya. Jadi yang namanya kausalitas itu adalah sebab akibat ya. Kalau kita bicara kausalitas, ya berbicara tentang sebab akibat, cause and effect, kan begitu. Kausalitas adalah cause-nya dan akibatnya adalah efek. Tapi tidak pernah dibicarakan tentang konsep efektivitas, tetapi kausalitas. Kenapa? Karena sebab itulah yang ditentukan, yang kita bicarakan. Efeknya menyusul. Efeknya itu adalah akibat logis daripada sebab. Pada dua pasal terakhir di dalam marhalah ini, marhalah ketiga,
Juga dijelaskan tentang persoalan gradasi wujud. Gradasi artinya tingkatan, jadi tingkatan wujud. Bahwa wujud itu bergradasi, tingkatan wujud. Jadi kita berikan di bawahnya kata ini, gradasi itu adalah tingkatan, grade, dari kata grade. Grade, gradasi wujud. Dan tingkatan-tingkatan kekuatan dan kelemahan cahaya wujud. Nah, artinya kalau cahaya itu kan ada yang terang, ada yang redup. Nah, kalau terang berarti kuat, cahayanya kuat. Kalau redup lemah, gitu. Jadi menggunakan kata-kata tingkatan. Dalam ilmu fisika biasanya disebut dengan iluminasi. Kalau iluminasinya tinggi, dia terang. Iluminasinya lemah, dia akan menjadi agak redup. Ya, jadi tergantung daripada kekuatan cahaya. Kalau kuat cahayanya, dia terang. Kalau lemah cahayanya, dia menjadi agak redup. Jadi bergradasi. Jadi artinya kalau kita melihat cahaya, beda antara cahaya yang pertama keluar dari sumbernya dengan cahaya yang sudah jauh dari sumbernya. Persis sama kalau kita melemparkan batu di air yang tenang. Nah, pusat jatuhnya batu itu paling besar gelombangnya. Nah, nanti gelombang itu semakin lama semakin mengecil. Jadi kalau kita menjatuhkan batu, katakanlah kita berada di atas danau yang tenang airnya. Baru kemudian kita mengambil satu buah batu, ya sebesar misalnya bola kaki atau bola sepak. Kita jatuhkan, begitu kita jatuhkan, maka gelombang paling besar itu adalah di tempat jatuhnya batu tersebut. Kemudian gelombang itu semakin lama semakin mengecil. Lama kalau mengecil. Nah, kurang lebih seperti itulah cahaya, karena cahaya memang memiliki sifat gelombang. Ingat, cahaya memiliki sifat gelombang. Karena memiliki sifat gelombang, maka dia bergradasi seperti gelombang. Tadi seperti contohnya kita lihat pada batu yang kita jatuhkan di atas danau. Selama dia memiliki sifat gelombang, pasti bergradasi. Contohnya suara kita. Semakin dekat kita kepada sumber cahaya, semakin jelas, semakin terang itu suara. Semakin besar. Semakin jauh kita dari sumbernya, semakin mengecil. Kenapa? Karena gelombangnya semakin melemah. Jadi di sana ada tingkatan-tingkatan gradasi namanya, dari yang kuat ke yang lemah. Ya, jadi kita bayangkan ini. Jadi pada dua pasal terakhir di dalam marhalah ini juga dijelaskan tentang persoalan gradasi wujud dan tingkatan-tingkatan kekuatan dan kelemahan cahaya wujud. Jadi semakin kuat cahayanya semakin terang, semakin lemah cahaya semakin redup. Setelah menjelaskan konsep wujud, Mula Sadra di dalam marhalah keempat, ya ini tadi kan marhalah ketiga ya. Jadi Mula Sadra menjelaskan di marhalah keempat, ya kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai kuiditas. Jadi setelah menjelaskan konsep wujud, ya ini tadi di atas ini wujud, ini kan gradasi wujud. Setelah menjelaskan konsep wujud, Mula Sadra di dalam marhalah keempat, kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai kuiditas. Ya, kuiditas biasa kita sebut dengan esensi. Walaupun banyak para ilmuwan atau para filosof atau para ahli filsafat keberatan dengan kata esensi, tapi menggunakan kata kuiditas, ya, yang dalam bahasa Arabnya itu mahia. Mahia ini terkadang diartikan dengan esensi, terkadang diartikan dengan kuiditas. Tapi dalam buku ini penerjemah menggunakan kata kuiditas. Dan mungkin juga dari bahasa Inggrisnya juga quiddity, karena ini kan diterjemahkan dari bahasa Inggris buku ini. Ya. Buku Said Hussein Nasr ini ditulis dalam bahasa Inggris, karena Said Hussein Nasr itu tinggal dan mengajar sebagai guru besar di Amerika Serikat. Jadi dia mengajar di universitas Amerika. Nah, maka tentu bahasa Inggris. Nah, kita lihat ini kuiditasnya sangat mungkin dari bahasa Inggris ya. Nah, tapi apapun, apakah esensi ataupun kuiditas, itu adalah terjemahan dari kata mahia. Mahia adalah lawan daripada wujud. Jadi ada wujud dia, ada mahia. Ada wujudnya dan ada mahiyahnya. Kita sudah terangkan dulu di buku mana itu, kalau saya sudah lupa sudah ada buku yang lain, bahwa mahia itu dari kata mahua, apa dia.
Dikasih kata sifat, ya mahuwaya sebetulnya, mahua. Jadi mahia itu, ya ini, ya mahia, ya. Sebetulnya ini dari kata mahua, mahua. Jadi maknya ini sendiri, ya, jadi ma, ini sini ma, ya. Pertanyaan apa, kemudian hua, hua, ya. Mahua, ya, mahua. Jadi apa dia? Mahua, apa dia? Kalau siapa dia kan man hua. Karena kita bicara tentang benda atau sesuatu, bukan bicara tentang siapa, tapi apa, maka bicaranya mahu apa dia. Kalau man itu kan siapa, jadi man huwa siapa dia. Ini adalah apa dia, mahua. Ya. Mahua. Nah, kalau dalam bahasa Arab dikasih kata sifat ditambah ya, ya. Jadi ya di sini. Tak marbuta ya. Seperti Muhammad, Muhammadiyah. Artinya kelompok yang mensifatkan diri kepada Muhammad, Muhammadiyah. Ahmad, Ahmadiyah, kamu gitu. Islam, Islamiyah, kamu selalu ditambah. Di Islam, Islamiyah. Jadi misalnya Islam, ya. Islam, ya, Islam, kan Islam. Ya begitu apa namanya? Islamun. Ya. Begitu dikasih kata sifat bersifat Islami supaya bisa berlaku pada yang tidak Islam sekalipun. Contohnya banyak mengatakan bahwa negara tertentu seperti Jepang misalnya bukan negara Islam tapi negara yang Islamiyah, Islami, ya. Islamiyah. Tambahlah di sini dengan ya, ya. Ya Islamiyah. Setelah itu disambung ke sini, ya. Jadi Islamiyah, ya Islamiyah. Nah begitu ya dengan ini, mahua iya, ya. Iman, iman nia, kamu gitu. Iman ya, sambung jadi imania. Ya. Kata ini adalah Islamiyah. Islamiyah, Islam iya, Islamiyah disambung. Iman, imania, Muhammad, Muhammadiyah, kamu gitu. Selalu ditarik ke bawah, Muhammad, Muhammadiyah, Ahmad, Ahmadiyah, ya, Islam, Islamiyah, iman, imaniyah, gitu. Nah makanya ini ditarik ke bawah menjadi mahuwaya. Nah, mahuwaya. Nah karena di sini ya akhirnya kemudian ketarik ke bawah, wanya dihilangkan. Ya. Nah, jadilah coret ini, ya. Kita coret yang ini, ya, coret ini. Baru karena ini ya ke bawah maka dia menjadi hiya mahia. Ya. Maksudnya mahuwaya menjadi mahia. Nah, disinilah asal usul dari kata mahia. Jadi supaya jemaah sekalian tahu apa itu mahia, ya pertanyaan hakikat segala sesuatu, apa hakikat sesuatu. Mahia apa hakikat dia? Mahua apa dia? Misalnya meja, meja itu terbuat dari apa? Nah itu namanya mahia. Apa kuditasnya meja? Jadi itu dengan mahia. Jadi setelah menjelaskan konsep wujud, mula sadra di dalam marhala keempat, kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai kuditas atau mahia. Makanya maknya ini kan ada panjangnya nih karena dari kata ini tadinya ma ini pakai mat, mim mat, ya. Jadi mahia. Serta kategori-kategori logis yang berhubungan dengannya. Jadi serta kategori-kategori logis yang berhubungan dengannya. Ya. Di sini dijelaskan masalah genus, ya, spesies. Kalau jemaah sekalian biasa belajar taksonomi, nah itu dia. Taksonomi itu tingkatan-tingkatan. Jadi di sini dijelaskan masalah genus, ya. Dijelaskan masalah spesies. Ini pernah kita bahas juga dulu waktu belajar mantik. Di mantik ada pembicaraan tentang ini. Di sini jelaskan masalah genus, masalah spesies, dan perbedaan-perbedaan khusus. Ya, jadi ada genusnya, spesiesnya, seperti misalnya ya manusia itu adalah dia dari spesies hewan, gitu. Kita kan spesiesnya hewan. Ya. Jadi kita ini jenis hewan, spesies hewan. Kemudian genusnya pembedanya apa? Yaitu berpikir. Nah, jadi kita adalah manusia itu adalah hewan yang berpikir. Pembedanya di sini, ya. Kalau kuda adalah hewan yang meringkik.
Anjing, hewan yang menggonggong. Gitu. Kerbau, hewan yang melenguh. Ya. Nah, jadi di sini jelaskan masalah genus, spesies, dan perbedaan-perbedaan khusus. Ya. Selanjutnya, pengarang beralih ke, maksud pengarang sini Mullah Sadra. Ini kan yang menjelaskan adalah Mullah Said Hussein Nasr. Jadi yang dimaksud dengan pengarang di sini adalah Mullah Sadra. Ya. Selanjutnya, Mullah Sadra beralih ke persoalan tentang relasi. Relasi artinya hubungan antara bentuk, form, dan materi. Ingat, ada materi dan bentuk. Ini sebetulnya warisan dari filsafat peripatetik dari Socrates. Ada materi dan bentuk. Ya. Kita tahu bahwa tidak pernah kita bisa melihat materi tanpa bentuk. Cobalah Bapak Ibu semuanya pernah nggak melihat benda? Materi anggaplah benda. Materi meter anggaplah ini benda yang tidak punya bentuk. Ya. Tidak ada, pasti ada bentuknya. Bahkan air sekalipun, air itu kan fleksibel, tapi bentuknya Pak mengikuti wadahnya. Jadi air itu selalu berbentuknya mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya misalnya kotak, ya airnya berbentuk kotak. Wadahnya bulat seperti bola, maka air mengikuti bentuk bola tersebut. Nah, jadi itu namanya air mengikuti wadahnya. Nah, apakah cuma air? Bukan, udara juga mengikuti wadahnya. Jadi artinya apa? Tidak pernah ada materi meter yang tidak punya form bentuk. Ya. Selalu ada bentuk, ini bahasa Arabnya surah. Surah. Materi adalah madda. Jadi ada madda dan surah. Materi dan bentuk. Jadi dia bicarakan juga tentang relasi hubungan antara bentuk dan materi. Kenapa? Karena tidak pernah kita bisa melihat materi tanpa bentuk. Tapi bentuk, bisakah bentuk berdiri sendiri? Jawabannya bisa. Bentuk itu bisa berdiri sendiri. Karena bentuk bisa berdiri sendiri, maka bentuk kita bisa pasang ke manapun juga. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, katakanlah misalnya di sini, Mas sekalian, kita melihat benda, ya, berbentuk segitiga seperti ini. Ya. Berbentuk segitiga seperti ini. Ya. Yang kita sangka di sini ada bentuknya, kata materinya, ini ada meternya, ini adalah materinya. Ya, katakanlah materinya apa? Katakanlah materinya plastik. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah segitiga. Ya. Bentuknya adalah segitiga. Ini dua hal yang berbeda. Segitiga adalah bentuk, plastik, materi. Ini plastik bukan bentuk. Tapi di mana-mana paling plastik pasti ada bentuknya. Entah berbentuk bulat, entah berbentuk segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Pasti ada bentuknya. Ya. Dan benda ini tidak bisa tanpa bentuk. Jadi ini adalah segitiga dan bentuk. Jadi ini adalah kita sebut dengan ini adalah meter tadi materi. Sedangkan ini adalah bentuk. Ya, bentuk ini segitiga salah satu bentuk. Segitiga termasuk bentuk geometris namanya. Jadi bentuk. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita melihat plastik berbentuk segitiga, ini ketika kita ini kan di luar ini, katakanlah Bapak Ibu jemaah sekalian melihat ini di atas meja atau di atas lantai jatuh. Nah, ketika kita melihat segitiga ini, pikiran kita itu langsung membagi dua, langsung memisahkan antara materi dan bentuk. Ya. Jadi di pikiran kita, di mental kita itu dipisah. Di luar ini kan menyatu, tidak pernah ada plastik tanpa bentuk. Ya. Nah, begitu masuk dalam pikiran kita ini langsung diuraikan. Bentuk berdiri sendiri dan materi berdiri sendiri dan bentuk berdiri sendiri di dalam pikiran kita. Nah, jadi pemisahan materi dan bentuk oleh pikiran kita disebut dalam istilah dengan tajrid. Tajrid, mujarrad, dipisahkan. Dari keterikatannya tadi dipisahkan, tajrid. Nah, apa konsekuensinya? Kita bisa mengetahui plastik walaupun tidak lagi di sini. Tidak lagi berbentuk segitiga. Misalnya kita menemukan plastik berbentuk bola, lingkaran. Kita katakan tetap plastik. Ya.
Walaupun pertama kali kita temukan dalam bentuk segitiga, gitu. Kita menemukan plastik dalam bentuk apa? Dalam bentuk kotak. Ya, kita tetap mengatakan itu plastik. Kenapa? Karena di mental kita, di zihni kita, sudah berdiri sendiri materi. Kita melihat misalnya segitiga, terbuat dari misalnya, apa namanya, terbuat dari misalnya besi. Ya, kita tetap mengatakan itu segitiga. Padahal segitiga pertama yang kita lihat adalah plastik. Ya, apa sebabnya? Karena bentuk itu sudah berdiri sendiri di pikiran kita. Bahkan kita bisa membuat kue berbentuk segitiga. Kenapa? Ya karena segitiga di pikiran kita sudah berdiri sendiri dan bisa kita pasangkan, bisa kita masukkan di dalam kue. Ketika segitiga di pikiran kita dimasukkan ke dalam kue, lahirlah kue berbentuk segitiga. Kita masukkan dalam rumah, lahirlah rumah berbentuk segitiga. Nah, jadi begitu. Kenapa bisa dipasangkan di mana-mana? Karena di pikiran kita terpisah antara materi dan bentuk. Nah, ini dia. Nah, itu yang pertama, bisa dipisah. Yang kedua, bisakah materi tanpa bentuk? Jawabannya tidak bisa tadi. Satu. Yang kedua, bisakah bentuk tanpa materi? Jawabannya bisa. Ya, tanpa plastik tetap bentuk segitiga ada di pikiran kita. Mana buktinya? Bisa dimasukkan dimanapun juga. Gitu. Kita bisa masukkan ke kue, kita bisa masukkan ke rumah, kita bisa masukkan ke apa namanya, kita bisa masukkan ke dalam alas kaki berbentuk segitiga dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan di mana-mana. Tapi yang namanya materi tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa bentuk. Entah mengambil plastiknya tadi mengambil bentuk lain, seperti contohnya bentuk lingkaran, bentuk segi 4, segi 5, segi 6, dan sebagainya. Jadi setiap plastik ini kita ini tadi segi apa namanya segitiga. Begitu kita gunting di sini, misalnya kita gunting di sini, ya. Maka lahirlah berbentuk limasan di sini. Misalnya kita pisahkan di sini. Di atas tetap segitiga. Jadi selalu mengambil bentuk baru seperti itu. Kita gunting di sini berbentuk seperti ini, maka dia akan menjadi berbentuk lingkaran. Tapi namanya tetap plastik berbentuk lingkaran. Nah, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini sudah bisa kita bayangkan sedikit, karena ini pernah kita pelajari dulu di waktu belajar mantik. Ya. Nah, jadi kita teruskan tadi. Selanjutnya, pengarang beralih ke persoalan tentang relasi antara bentuk, form. Bahasa Inggrisnya kan form, bentuk. Dan materi, matter. Ini adalah. Dan terakhir, pada fasal yang terakhir, fasalnya di atas kan tadi fasal. Ingat, fasal ini bagian daripada marhala. Marhala adalah bagian daripada yang di atasnya lagi. Ya, ini tadi. Ya. Daripada manhaj. Ya. Maaf, fasal bagian daripada minhaj. Minhaj bagian daripada marhala. Ya. Nah, kita teruskan. Selanjutnya, pengarang beralih ke persoalan tentang relasi antara bentuk, form, dan materi. Dan terakhir pada fasal. Fasal adalah lebih kecil daripada bagian yang di atasnya, yaitu dan yang paling tinggi tadi di atas adalah marhala, marahil. Marahil, di bawahnya marahil atau marhala ada minhaj, kemudian fasal. Dan terakhir, pada fasal yang terakhir dijelaskan pula persoalan mengenai ide-ide platonis. Nah, ide-ide platonis. Apa itu ide platonis? Bagi Plato, yang asli itu yang ada di alam ide, alam ide. Ya, yang di luar ini adalah merupakan duplikasi saja. Jadi kalau kita melihat sapi di luar, itu adalah duplikasi dari sapi yang ada di alam ide. Yang asli itu adalah yang ada di alam ide. Yang ada dalam ide ini mirip nanti dengan yang disebut dengan mula sadra dengan mental, apa namanya, wujud mental. Mirip, bukan sama ya, mirip. Kalau wujud mental itu kan di pikiran kita. Tapi kalau di Plato, ide itu di luar diri kita, tapi bukan benda. Ya. Kalau tadi wujud zihni kan berada dalam pikiran kita, berada dalam mental kita. Tapi dalam mental kita kan semacam ide juga, dalam pengertian dia tidak punya wujud materi, dia adalah ilmu saja, gagasan saja, konsep. Ya.
Kalau dalam ide Platonis yang namanya ide itu bukan dalam pikiran kita, di luar sana. Jadi ada segitiga di luar sana sebelum menjadi segitiga dalam pikiran kita, begitu. Jadi kita ini mengambilnya dari alam idea, gitu. Jadi itu dari sisi Plato. Jadi namanya ide-ide Platonis. Inilah masalah yang dijelaskan berkali-kali oleh Mullah Sadra di sepanjang pemaparannya di dalam kitab Asfar. Nah, jadi sangat dipengaruhi oleh Platonis dan Neoplatonis, ya, seperti itu. Jadi ide Plato. Plato mengatakan bahwa segala sesuatunya itu adalah satu sebetulnya. Jadi karena semuanya berada dalam ide itu apa? Tidak jamak, dia tunggal. Makanya nanti kemudian kaum Neoplatonis menyebutkan ide yang tunggal itu sebagai the one, sebagai the one, sebagai the one. Karena kan aslinya kata dia cuma satu, the one, yang satu. Nah, ini yang mungkin nanti disebut dalam Islam kita dengan yang tunggal, yang besar. Dalam filsafat disebut dengan the one, yang satu. Jadi ulangi, inilah masalah yang dijelaskan berkali-kali oleh Mullah Sadra di sepanjang pemaparannya di dalam kitab Asfar. Ya. Marhala kelima kembali menjelaskan persoalan-persoalan tentang wujud. Ya. Ingat, marhala, kemudian di bawahnya marhala ada minhaj, di bawahnya minhaj ada fasl. Ya, kita bicara sekarang marhala yang kelima. Berarti di bawahnya kan ada lagi nanti yang disebut dengan minhaj, dalamnya ada lagi namanya fasl. Marhala kelima kembali menjelaskan persoalan-persoalan tentang wujud, ya, dan menganalisa secara rinci hubungan antara ketunggalan, tunggalan itu bahasa Inggrisnya unity, dengan keragaman yaitu multiplicity, multiple. Jadi multiplicity, keragaman ataukah multiplicity, ya. Serta pengertian dari pertentangan dan hubungannya antara keduanya. Pengertian dari pertentangan. Arti pertentangan antara unity dan multiplicity. Unitas dan multiplicitas, ya. Kita hubungan antara keduanya. Kita sudah sampaikan di sini bahwa alam mengajarkan kepada kita bahwa semuanya bermula dari tunggal, satu. Misalnya mangga. Itu dari satu biji mangga, kemudian tumbuh menjadi mangga besar dan melahirkan banyak buah mangga. Satu biji durian ditanam, nanti akan tumbuh menjadi durian besar, pohon durian, pokok durian, nanti pokok durian atau pohon durian itu berbuah banyak, ya. Sampai bertahun-tahun, ya. Tahun-tahun. Ya, jadi pohon durian itu ternyata sampai bisa berpuluh-puluh tahun. Ya, pohon-pohon itu berpuluh tahun. Ya. Kemudian ada yang berbuah pada umur 5 tahun, tapi katanya nanti matang kalau 10 tahun baru bagus buahnya. Jadi bertahun-tahun terus berbuah. Ya, jadi bayangkan kalau sudah berbuah sampai 30 tahun. Jadi 30 tahun setiap hari memberikan manfaat kepada manusia. Yaitu petaninya bisa mendapatkan uang dari sana, orang-orang secara keseluruhan bisa menikmati nikmatnya buah-buahan dari situ. Nah, kesimpulannya dari satu menjadi banyak. Unity menjadi multiplicity. Ya. Perhatian terhadap masalah ini juga termuat di dalam marhala ke-6. Setelah ini kan 5 ke-6. Ya. Ini adalah yang kelima nanti di sini, marhala kelima. Nanti akan dibicarakan lagi di marhala yang ke-6. Jadi perhatian terhadap masalah ini termuat di dalam marhala ke-6. Tentu kelanjutan dari sini, untuk advance-nya, ya. Marhala ke-6 yang menjelaskan tentang sebab dan akibat. Makanya kita katakan bahwa kalau kita bicara ini pasti bicara hukum sebab akibat, ya. Bicara wujud, bicara tentang hukum sebab akibat. Hukum kausalitas tadi, kausalitas. Sebab akibat, sebab cause, akibat efeknya. Inilah salah satu bagian terpanjang di dalam kitab Asfar. Jadi berdasarkan pengantar buku ini, atau pengantar untuk memahami Mullah Sadra dalam buku ini, yang ditulis oleh Mullah Said Nasr, ya, penjelasan yang panjang lebar itu adalah tentang sebab akibat. Ya, inilah salah satu bagian terpanjang di dalam kitab Asfar, ya, dan salah satu bagian yang penjelasannya paling memiliki warna irfani. Nah, jadi inilah paling memiliki warna irfani. Ya.
Kita bikin kesimpulannya di sini ya. Inilah ya salah satu sebab bagian paling panjang dalam asfar dan salah satu bagian yang penjelasannya paling memiliki warna irfan. Inilah maksudnya kembali ke sini, marhalah ke-6 yang berbicara tentang sebab akibat. Lebih dari itu, dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya, pada bagian ini terdapat penjelasan dalam suatu kerangka pemikiran logis tentang interrelasi. Inter dan relasi, antar hubungan. Jadi kan ini ada dua, inter dan relasi. Inter kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, antar, relasi, hubungan. Hubungan di antara bagian-bagian. Jadi kita ulangi, lebih dari itu dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya, pada bagian ini terdapat penjelasan dalam satu kerangka pemikiran logis tentang interrelasi segala sesuatu. Jadi hubungan antara segala sesuatu dengan lainnya, dengan subordinasinya. Ya. Jadi kalau kita namanya interrelasi itu begini Pak sekalian. Kayak sarang laba-laba, tapi tidak perlu sarang laba-laba. Ya. Kita hubungan dengan ini, 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 berhubungan ini, berhubungan dengan ini, ya. Berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini juga begitu. Ini interrelasi. Berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini, ya gitulah. Berhubungan dengan ini, ya berhubungan dengan ini. Nah ini berrelasi semuanya. Sini dan seterusnya. Ini baru beberapa titik ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana kalau entitas di alam semesta banyak? Berhubungan satu sama lain. Jadi berdasarkan mula sadra, bahwa segala sesuatu itu mempunyai relasi satu sama lain. Tidak ada yang berdiri sendiri. Makanya wajarlah kalau Tuhan melarang kita melakukan kerusakan. Karena kalau ini kita rusak, misalnya kita rusak ini, ya maka akan runtuh semua hubungan-hubungan ini kan. Inilah menyebabkan alam jadi rusak. Satu bagian dirusak, semuanya akan terpengaruh. Satu saja, makanya berkali-kali kita sampaikan bahwa hewan-hewan atau apapun di alam semesta ini jangan dirusak kalau memang tidak untuk kepentingan yang lebih mendasar. Jangan kita bunuh sesuatu, karena misalnya kalau sesuatu itu hilang, akan berpengaruh pada yang lain. Misalnya ular kita habiskan, ya, akhirnya apa yang terjadi? Tambah banyak tikus. Tikus menjadi hama daripada pertanian. Ya, tikus itu kan hama dari pertanian. Jadi begitu kita bunuh bunuh ular, ya tikus tambah banyak. Begitu. Jadi tikus akan menjadi banyak. Begitulah seterusnya. Ya, kita bunuh misalnya burung-burung, kita perdagangkan, kita bunuh. Artinya apa yang terjadi? Ulat-ulat tambah banyak. Karena predatornya ulat-ulat itu kan burung-burung. Sehingga kemudian ulat-ulat ini menjadi hama nanti bagi tanaman-tanaman petani. Jadi begitulah jemaah sekalian. Maka itu yang disebut dengan interrelasi. Ya, jadi dalam suatu kerangka pemikiran logis tentang interrelasi segala sesuatu antara satu dengan lainnya, dengan subordinasinya, ada bagian-bagiannya. Juga ketergantungan ontologis sesuatu itu dengan yang lain. Jadi artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada sesuatu yang keberadaannya, adanya berdiri sendiri. Ontologis itu kan tentang ada. Jadi tidak ada sesuatu yang ada yang lepas daripada yang Maha Tunggal. Jadi tidak ada satupun yang ada yang bisa melepaskan ketergantungan ontologisnya kepada yang Maha Tunggal. Agama kita menyebut yang ini, yang tunggal ini sebagai as-samad, tempat bergantung. As-samad itu tempat bergantung. Bergantung apa? Segala sesuatu yang ada. Baik yang ada itu dalam pikiran kita saja, namanya wujud sihni, ataupun yang ada di luar, namanya wujud khariji. Atau kalau menggunakan istilah Ibnu Sina, baik wujudnya itu adalah mungkin, ataupun wujudnya mustahil. Selalu semuanya bergantung kepada wujud wajibul wujud yang tunggal ini. Jadi tidak ada satupun yang terlepas hubungan relasionalnya, interrelasinya dengan
yang Maha Tunggal. Jadi karena segala sesuatu ini terhubung langsung dengan yang Maha Tunggal, ya berarti kalau kita mengganggu sesuatu, hakikatnya mengganggu yang Maha Tunggal. Kan begitu jemaah sekalian. Kalau kita melihat segala sesuatu, yang kita lihat adalah yang Maha Tunggal. Kenapa? Selalu ada hubungan. Ya. Tentu antara yang Maha Tunggal dengan yang lain, hubungannya bersifat subordinatif. Ya. Ya, jadi adalah jauh di bawah daripada ordinat utama, yaitu yang Maha Tunggal. Jadi kalau kita lihat ini, Mas, kan menarik kan kalau kita baca itu, tidak ada sesuatu yang terlepas daripada yang tunggal. Nah, karena tidak ada sesuatu yang terlepas dari yang tunggal, maka ya hakikatnya kita lihat adalah yang tunggal. Contohnya, kita nonton televisi, TV ya. TV di seluruh dunia itu kan sudah miliaran ya. Katakanlah misalnya di dunia ini ada 8 miliar orang yang punya TV 8 miliar, 14,5-nya. Berarti ada 4 miliar televisi di dunia, baik televisi dalam pengertian TV yang ada di atas meja, lemari, ataupun dalam handphone kita. Di handphone kan berfungsi sebagai TV juga. Nonton. Katakanlah ada 4 miliar orang yang punya TV di dunia. Nah, ketika ada seorang membaca berita di sebuah studio televisi, lalu dipancarkan ke 4 miliar orang itu, maka yang satu orang tadi itu kan kelihatan di 4 miliar TV. Jadi wujudnya itu kelihatan jadi 4 miliar, padahal kan aslinya cuma satu. Orangnya misalnya kita ambil siaran langsung dari kampanye Presiden Amerika, Joe Biden misalnya berdiri di depan kamera. Maka Joe Biden itu adalah dilihat oleh 4 miliar orang, artinya hadir di 4 miliar televisi, layar televisi, screen. Seakan-akan Joe Biden itu ada 4 miliar orangnya, padahal kan salah. Joe Biden cuma satu orangnya, cuma muncul di 4 screen. Maaf, 4 miliar screen, 4 miliar layar televisi. Ya, begitulah juga. Maka berdasarkan ini, segala sesuatu yang kita sebut dengan ada secara ontologis, itu adalah merupakan layar, ya screen saja yang memantulkan dia. Jadi apapun yang kita lihat itu adalah layar, screen, ya, untuk memantulkan dia yang tunggal. Jadi tidak ada satupun yang ada tanpa memantulkan dia yang tunggal. Karena kalau dia ada tanpa memantulkan yang tunggal, itu mustahil. Kecuali kalau dia juga Tuhan, dan itu tidak mungkin. Ya, dengan demikian, apapun yang kita saksikan, hakikatnya adalah dia. Saya kira gampang ya memahami ini, sehingga kita kemudian bisa. Nah, kalau kita sudah memahami ini, kita akan merasa spiritual sebetulnya. Kenapa? Karena kita lihat itu adalah daun-daun mangga, tapi kita serasa menyaksikan dia. Kita menyaksikan misalnya pohon jeruk, tapi yang kita saksikan adalah dia. Kita minum limau panas sekali, nah itu yang kita saksikan adalah dia. Ya, gitu. Yang kita rasakan adalah kan kalau limau panas kan diminum, dirasakan. Yang kita rasakan adalah dia. Nah, coba bayangkan. Kenapa tidak ada rasa manis atau rasa jeruk kalau tidak ada dia? Kan yang namanya wujud itu kan bisa bermakna wujud wujud warna, wujud materi, bisa juga dalam bentuk wujud rasa seperti manis, asam dan sebagainya. Itu kan wujud juga, ya. Marahil ketujuh. Marahil ketujuh dan ke-8 terkait dengan gerak. Saya bicara tentang gerak. Marahil yang ketujuh dan ke-8 terkait dengan gerak. Ya, bicara tentang gerak. Marhala ketujuh lebih banyak menjelaskan perihal penggerak utama, prime mover, ataukah causa prima, ya, causa prima, prime cause, prime mover. Ya. Jadi penggerak utama. Jadi ini bicara tentang penggerak utama. Ya. Bicara tentang penggerak utama. Ya. Penggerak utama ataukah prime mover. Ya. Jadi ini bicara tentang penggerak utama. Jadi kalau ada gerak, kan berarti ada penggeraknya. Kalau penggeraknya bergerak juga, ya kita tanya siapa yang menggerakkan dia. Jadi pasti penggerak tidak bergerak.
Jadi penggerak itu adalah tak bergerak, karena gerak itu menunjukkan adanya perubahan, sementara dia tidak berubah. Ya. Jadi makanya marahil ke-7 dan ke-8 terkait dengan gerak. Marhala ke-7 lebih banyak menjelaskan tentang penggerak utama, prime mover ataukah causa prima, prime cause, penyebab utama, penggerak utama. Nah, dia nantinya penggerak yang tidak tergerakkan, namanya unmovable mover. Jadi unmovable mover. Jadi unmovable mover, penggerak yang tak bisa digerakkan gitu. Ya. Jadi marhala ke-7 lebih banyak menjelaskan perihal penggerak utama ataukah prime mover dan relasinya dengan yang digerakkan. Jadi kalau ada penggerakan, ada yang digerakkan. Nah, relasi antara yang menggerakkan dan digerakkan ini bicarakan. Nah, ini tadi disebut tadi sini kan, relasi juga ada di sini. Ya. Jadi marhala ke-8 membahas masalah gerak secara umum. Jadi kita ulangi lagi, marhala ke-7 lebih banyak menjelaskan perihal penggerak utama ataukah prime mover dan relasinya dengan yang digerakkan. Jadi mover dengan the moved, ya. Jadi the mover and the move. Ya, jadi ada movernya dan ada the move-nya yang digerakkan. Ya. The moved one, ya. The moved one yang digerakkan. Sementara marhala ke-8 ini ke-8 membahas masalah gerak secara umum. Ya. Setelah itu dibahas relasi antara yang temporal dan yang permanen. Yang temporal itu artinya terikat dengan ruang, tempat. Temporal itu adalah terikat dengan ruang waktu. Dan yang permanen abadi. Ya, jadi ada yang temporal dan ada yang abadi. Ya. Ada yang temporal di sini dan ada yang abadi. Ya. Permanen. Jadi relasi antara penggerak dan yang digerakkan. Kemudian marhala ke-8 gerak secara umum ditambah dengan pembahasan tentang hal-hal yang sifatnya temporal dan permanen. Dan ciptaan secara umum yang merupakan topik dari marhala ke-9. Jadi ciptaan secara keseluruhan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita paham pengantar ini kan kita sudah bisa membayangkan apa yang dibicarakan di dalam buku Mula Sadra. Jadi ternyata menyangkut masalah gerak di sana dibicarakan dalam pembahasan khusus. Ya. Kemudian relasi antara yang menggerakkan dan digerakkan juga dibahas di sana dan seterusnya. Tentang otomatis karena ada gerak kan ada perubahan. Ada perubahan kan berarti ada temporal. Dan kita sampaikan tadi kalau ada ya yang bergerak pasti ada yang menggerakkan pasti permanen, tidak boleh berubah. Ya, gitu. Karena kalau dia bergerak juga pasti kita tanya lagi siapa penggeraknya dia. Ya. Nah, ini dibicarakan di sana sehingga berbicara seperti ini akhirnya yang kita bicarakan sebetulnya adalah hakikat ketuhanan dalam pengertiannya yang bersifat umum, universal. Artinya apa? Tidak menggunakan istilah-istilah agama, tapi semua akal pikiran bisa memahami kalau yang tunggal itu tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu adalah sifatnya permanen abadi. Dengan demikian yang abadi hakikat adalah cuma satu, yaitu penggerak yang tidak digerakkan. Nah, jadi itulah kurang lebih jemaah sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Hari ini ada tanggal 13 ya, bulan Juli ya, tahun 24 ya. Jadi, tanpa terasa jemaah sekalian ya, kita sudah masuki penggalan kedua tahun 2024. Jadi kalau kita bagi dua satu tahun, semester pertama dan semester kedua. Semester pertama sudah selesai yaitu 6 bulan Juni. Sekarang kita sudah masuki permulaan semester kedua yaitu bulan Juli. Tanpa terasa. Apa pentingnya kita bicarakan ini? Bahwa suatu saat tanpa kita rasakan kematian pun akan datang kepada kita. Kita anggap kehidupan dunia adalah semester 1 dan nanti setelah kehidupan dunia kita masuk pada semester berikutnya. Tanpa kita rasakan semester 1 kita akan selesai. Kita suka atau tidak suka. Apa yang kita bawa ke sana adalah jiwa kita. Apakah jiwa kita memahami dia atau tidak memahami dia? Apakah jiwa kita setelah diciptakan di dunia ini berhasil ma'rifat kepada Allah, Allah tidak ma'rifat.
Kalau kita tidak berhasil marifat kepada Allah, Allah tuntut kita. Kenapa? Karena Allah ternyata memperkenalkan dirinya lewat segala instrumen, segala hal. Lewat panca indera kita, lewat kesadaran Ini kita, lewat berapa nih? pohon-pohon, lewat daun-daun, lewat kembang-kembang, bunga-bunga, lewat buah-buahan, lewat apapun juga. Lewat awan, lewat langit, lewat udara, lewat bintang-bintang, bulan, mata, semuanya. Bayangkan kalau Allah memperkenalkan dirinya melalui segala sesuatu yang ada tadi, yang eksis. Karena semua yang eksis memiliki makna ontologis tadinya. Dan setiap yang punya makna ontologis mempunyai ketergantungan ontologis kepada yang maha tunggal. Kalau kita tidak memahami dia, ini keterlaluan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita urusi di dunia, semua yang terikat hati kita di dunia akan kita berpisah dengannya. Pertemanan bisa, pertemanan bagus, tapi kalau pertemanan menyebabkan kita menjauh daripada Allah, pertemanan menyebabkan kita tidak marifat kepada Allah, maka pertemanan menjadi malapetaka. Ya. Kekayaan adalah bagus, tapi kalau kekayaan tidak menyebabkan kita marifat kepada Allah, kekayaan menjadi malapetaka. Keluarga, keturunan, anak istri, cucu-cucu dan sebagainya itu baik. Ya, tetapi kalau tidak menyebabkan marifat kita kepada Allah, maka akan menjadi malapetaka nanti. Itulah sebabnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang beriman, janganlah karena urusan harta benda dan anak-anak kalian lalai daripada marifat kepada Allah. Mengumpulkan harta benda tadi bagus karena kita ingin bermanfaat pada hidup kita. Tapi kalau mengumpulkan harta benda menyebabkan kita tidak marifat kepada Allah, kita akan rugi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berpikir memperbanyakkan harta itu bisa menyebabkan kita lalai, kalian lalai. Sampai kapan? Sampai kalian semuanya memasuki alam kubur. Nah, kita jemaah sekalian tidak ingin masuk dalam kategori itu, sehingga kita belajar sampai kapan? Sampai liang lahat. Belajar itu harus sampai nafas yang terakhir. Terima kasih yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haria, silakan Bu. Ya, Ustaz. Dan apa tadi yang Ustaz terangkan yang hari ini, itu kan semua ketergantungan kepada Allah gitu, dia gitu Ustaz ya, yang tunggal itu ya. Nah, itu bisa dikaitkan juga Ustaz, misalnya kita baca apa, tidak ada yang lepas dari Allah gitu. Apakah sama itu dengan kita memahami misalnya lam yalid wa lam yulad itu Ustaz? Itu aja Bu. Kedengaran Itu Ustaz? aja. Itu aja Bu. Iya, maksudnya waktu kita baca itu langsung terpikirkan maknatur dan semuanya itu terikat atau tergantung pada Allah, itu bisa Ustaz, gitu ya? Baik, saya kira begitu Bu. Jadi kalau kita membaca surat Qul Huwallah ataukah surat At-Tauhid ataukah surat Al-Ikhlas, tidak ada yang terbayang dalam benak atau pikiran kita kecuali bahwa yang ada hakikatnya cuma satu, dan segala sesuatu yang kelihatannya ada itu adalah karena berada dalam kondisi ketergantungan kepada yang satu. Sehingga itulah makna yang dikandung dalam kata lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kata lam yalid tidak melahirkan, wa lam yulad dan tidak dilahirkan. Artinya apa? Dia tidak melahirkan. Artinya dia menciptakan, tapi dia tidak berpisah dengan ciptaannya. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Dan dia juga tidak bisa dipisahkan dengan ciptaannya. Itu namanya lam yalid walam yulad. Jadi apapun yang ada ini adalah selalu bersama dengan penciptanya. Jadi kalau para ahli tasawuf mengatakan bahwa dia bersama dengan apapun tanpa melekat. Ya. Dia bersama tapi tidak melekat. Artinya bahwa kalau kita lihat mangga bukan Tuhan, tidak melekat di sana. Tapi mangga, baik yang kita lihat sebagai mangga ataupun yang kita rasakan manisnya mangga,
itu adalah karena dia ada di sana, tapi dia tidak melekat. Jadi kalau kita mengatakan saya merasakan mangga, saya merasakan Tuhan, manis seperti itu ya salah. Karena dia bersama tapi tidak melekat. Ya, dia bersama tapi tidak melekat. Ya, seperti itu. Kalau meliputi sama juga Ustaz ya, ya Ya, maksudnya bisa begitu. diartikan meliputi. Dia meliputi segala sesuatu. Gitu ya. Ya, jadi dia meliputi, tidak ada satupun yang tidak ada sesuatu yang lepas. Tidak ada sesuatu yang tidak terliputi olehnya. Ya, jadi dengan demikian kalau kita lihat apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita pikirkan sebetulnya adalah hakikatnya dia. Seperti itu. Nah, kalau kita sampai pada tingkatan seperti ini, inilah yang para ahli irfan sebut dengan zikir latifah. Ya, latif. Kenapa? Karena tidak harus mengucapkan subhanallah, tetapi kita merasakan kehadirannya. Yaitu apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, tidak ada lain selain dia. Kita melihat tadi kita melihat tadi pohon-pohon, ya hakikatnya kita lihat adalah dia. Kita merasakan buah daripada pohon itu, yang kita rasakan adalah dia. Kita mencium aroma harum kembang yang keluar dari pohon itu, sebelum jadi buah, hakikatnya kita cium adalah dia. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang lepas daripada dia. Semuanya adalah dia. Hakikatnya adalah dia. Ini yang disebut dengan zikir latifah. Dan untuk sampai ke sini, hakikat ya tentu butuh ma'rifat. Kalau diterangkan, apa disebutkan, semua kita bisa dengar kata-kata ini, tapi belum tentu kita sampai pada penghayatan itu. Nah, untuk sampai kepada penghayatan itulah disebut namanya ma'rifat. Ya, jadi inilah tujuannya kita belajar, agar lama-kelamaan itu adalah terhayati oleh kita masing-masing. Karena benar-benar jemaah sekalian, kita ini akan meninggalkan dunia ini. Dan kita semuanya akan kembali kepada dia. Alangkah ruginya kita, alangkah celakanya kita kalau kita kembali kepada dia, padahal dia kita tidak mengenalnya di dunia. Padahal dia telah memperkenalkan dirinya lewat apapun juga. Lewat apapun juga. Lewat materi, lewat bentuk, lewat aroma, lewat warna, lewat macam-macam. Ya, semuanya adalah dia. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Kasih Ustaz. Ada Ustaz di chatroom. Ada di chatroomnya. Kita ke chatroom dulu ya. Ini pertanyaan dari Singapura. Mengenai pembahasan sebab dan akibat ya, sebab cause and effect ya. Serta perinciannya. Pembahasan ataupun pendekatan untuk memahami bahwa setiap wujud sesuatu itu tidak pernah terlepas dari dua perkara ini. Ya, saya kira iya. Begitu juga dengan penggerak utama dan relasinya dengan digerakkan. Ini bagus nih. Kata-katanya Pak Burhan sudah bagus ya. Penggerak utama dan relasinya, hubungannya dengan yang digerakkan. Jadi tidak pernah ada keterputusan hubungan antara penggerak utama dan yang digerakkan. Ya, begitu. Tidak pernah ada antara the mover dan the moved. Ya. Tidak pernah ada gap, tidak ada yang bisa memisahkan. Kita tidak menyadarinya, bisa saja kita tidak menyadarinya, namanya lupa, lalai. Tetapi dia tetap ada. Contoh misalnya, ada anak ikut di samping kita. Kita tidak menyadari kalau ada anak kecil di situ, tapi anak itu tetap ada di situ. Ya. Atau misalnya, kita lupa kalau kita itu tinggal di bumi, begitu. Ya, misalnya kita halusinasi, ataukah kita mabuk berat, sehingga kita seakan-akan terbang ke langit yang ketujuh. Tetapi ya kenyataannya kita tetap ada di bumi ini. Ya, jadi begitu juga dengan ini. Kita boleh melupakan dia, kita boleh tidak mengingat dia, kita boleh tidak menyadari dia, tetapi hubungan antara dia sebagai penggerak dan kita, bahkan termasuk kesadaran kita sebagai sesuatu yang digerakkan, tidak pernah bisa terputus. Yang bisa terputus hanya dalam ingatan kita, dalam kesadaran kita saja. Tapi dalam hakikat tidak pernah bisa terputus. Karena kalau dia terputus, berarti ada sesuatu yang berdiri sendiri. Dan itu tidak mungkin. Satu-satunya yang berdiri sendiri adalah penggerak. Ya, penggerak utama. Kalau istilahnya Pak Ura di sini, penggerak utama. Ya. Justru kesimpulannya adalah ya, kelemahan dan berujung kepada ketiadaan. Ya, betul sekali. Jadi pada akhirnya kita ini adalah semakin lama semakin menjauh, dalam pengertian
yang namanya wujud itu semakin mengecil, akhirnya kemudian tidak ada wujud. Tidak ada selain dia, maksudnya begitu. Jadi kalau kita katakan tidak ada wujud, tidak ada selain dia. Ya. Dengan pendapat ini, maka yang wujud itu hanyalah dia. Betul sekali. Ya, jadi saya kira kesimpulannya sudah benar, Pak Buran. Jadi ini yang ada hanya dia, tidak ada lagi yang lain. Ya. Tidak ada lagi wujud, itu hanyalah dia. Dan tiada duanya. Ya. Kalau ada duanya, ini menjadi tidak masuk akal. Berarti ada dua yang sifatnya mutlak. Ya, dua yang sifatnya mutlak itu tidak mungkin. Dua yang sifatnya tak terbatas tidak mungkin. Karena yang tak terbatas itu dalam pikiran manusia hanya satu, ya tak terbatas itu sendiri. Jadi yang namanya tak terbatas cuma satu, yaitu ketak terbatasan itu sendiri. Nggak ada dua yang tidak terbatas ya. Yang tidak terbatas itu cuma satu, dan yang satu itu adalah dia. Ya, inilah yang ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini Pak Burhan sudah bagus kesimpulannya. Sudah bisa juga bikin kelas baru nih saya kira. Ya. Inilah yang saya pahamkan kata Pak Burhan akan kesimpulannya, dan saya kira udah benar. Pokoknya sudah benar, sudah certified ini, sudah bisa bikin kelas baru di kedai di Singapura. Jadi sambil orang makan dia bisa belajar. Jadi yang mau makan sambil belajar silakan datang ke kedai sambil menikmati ayam penyet, dan ketika dia merasakan ayam penyet, maka sebetulnya hakikatnya yang dirasakan adalah dia, penggerak yang tidak digerakkan. Ada lagi? Kalau tidak ada, juga sekarang kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam.